Halo Sobat Viral, selamat datang kembali di channel Nanang Aprilian, channel yang berisi konten viral di seluruh Indonesia. Kali ini kita masih membahas mengenai seorang Mamat Al-Kathiri, yaitu komedian atau stand-up komedian Indonesia yang dipolisikan oleh salah satu anggota DPR dari Partai Nasdem, yaitu Hairil Brigita. Hal ini masih hangat diperbincangkan karena banyak pihak yang menyebutkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Brigita itu terkesan mengada-ngada. Banyak pihak yang mendukung si Mamat ya. Salah satunya seperti yang kemarin telah saya sebutkan, yaitu Fadlizon. Dan yang terbaru ini adalah Bapak Habibur Rahman. Sebetulnya kalau kita bahas ke belakang ya, si Mamat ini, maaf kalau kemarin saya salah menyebutkan kalau itu adalah roasting. Jadi sebetulnya kalau roasting itu adalah orang yang di roasting dan pelaku roasting itu saling menyetujui ya. Sedangkan apa yang terjadi kemarin adalah sebetulnya si Mamat itu menanggapi statement-statement yang diucapkan oleh Hillary Brigita dalam talk show tersebut. Mamat menganggap bahwa dia menjadi seorang anggota DPR itu hanya karena privilege saja. Dan itulah mungkin yang membuat Hillary Brigita menjadi naik pitam. Ada salah satu netizen yang berkomentar di akun Instagramnya Hillary Brigita, yang isinya kurang lebih begini. Tapi kalau dari konteks yang dibicarakan cukup masuk akal kok. Kalau anak dari kalangan biasa aja ya memang bakal susah masuk ke politik. Ibu juga jadi anggota DPR di usia muda juga faktor privilege, keluarga. Nggak perlu menyangkal kok hal tersebut. Hillary pun membalas, enak aja privilege. Keluarga Anda tahu apa? Pas saya nyalon, bapak saya mantan napi. Nggak ada jabatan. Aset dibekukan. Kuliah beasiswa nggak bisa bayar sendiri dan saya kerja di Lipo Mall pun jadi penjaga stand UMKM. Makanya sebelum kritik, belajar dan baca. Kisah hidup orang nggak seindah imajinasi kalian. Kalau kalian nggak ditempa dengan kesulitan, nggak akan ada emas jadi. Ya, itu dia balasan yang disampaikan oleh Hillary ya, agak sedikit senewen ya dengan komentar-komentar netizen. Mari kita lanjut lagi ke komentar-komentar yang lain. Nah, ini dia adalah yang disampaikan oleh Fadlizon kemarin ya, yang sudah saya sebutkan. Saya ikut sebagai pembicara pada diskusi itu. Setelah selesai ikut di roasting oleh Mamat Al-Kathiri, menurut saya wajar kritik-kritiknya. Memang sesekali ada kata-kata kasar, tapi itulah bumbu komedi. Saya merasa terhibur dan terpingkal-pingkal. Ya, banyak yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mamat itu adalah fakta. Jadi ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh Mamat yang isinya kurang lebih begini. Tugasnya anggota DPR ya mencari solusi. Kalau tidak mau mencari solusi ya buat apa kalian jadi anggota DPR? Kembali lagi bahwa memang fakta-fakta yang disampaikan memang kadang-kadang menimbulkan goresan-goresan ya. Selain Fadlizon ada juga kutipan kalimat dari Fahri Hamzah yang juga senada dengan Fadlizon, yaitu mendukung apa yang disampaikan Mamat. Bagi kalian yang penasaran dengan videonya seperti apa, mari kita langsung play saja. Kalau ada anak-anak muda yang mulai belajar mengkritik pemerintahan dengan gaya dia yang baru dan sebagainya, itu harus disyukuri dan dinikmati, diberi tempat, bahkan diberi apresiasi. Saya ingat dulu waktu saya dengan Mas Bambang, ya Bung Budiman sebagai anggota DPR, banyak orang maki-maki DPR. Kita bikin lomba mengkritik DPR, bahkan saya sebenarnya ingin mengekstensi lomba memaki-maki anggota DPR. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah ya. Jadi waktu itu tuh sempat viral di sosmed ya, ada seorang anak yang mengikuti lomba ya, anaknya ini nih. Si Aji ini sempat viral karena dia itu merosting para pejabat ya, anggota DPR. Dan roastingnya itu bukan main, benar-benar sampai ke hati lah. Bagi kalian yang belum nonton, coba kalian cek aja di YouTube ya, roasting anggota DPR, dan semua orang yang datang di situ ya mereka ketawa-ketawa bersama gitu. Mereka paham bahwa itu hanyalah sebuah roasting ya. Jadi mereka menanggapinya pun dengan santai dan ya tidak terlalu diambil serius. Sebab menurut saya jabatan publik dan pejabat publik dan maki-maki itu adalah satu keniscayaan. Dia digaji untuk perform lebih baik dari hari ke hari. Kalau dia turun performanya boleh dimaki-maki sebab dari underperformnya dia itu bisa menyebabkan kemiskinan banyak pihak. Jadi biarkan kebebasan ini tumbuh dan biarkan anak-anak muda ini menemukan cara untuk mengekspresikan kebebasannya karena itu adalah masa depan bangsa Indonesia. Saya setuju sih dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ya. Karena bagaimanapun itu pemuda dan masyarakat Indonesia itu kan mempunyai fungsi untuk mengawasi ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di atas sana, ketika kebijakan yang mereka buat dan mereka aplikasikan ke masyarakat sudah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, disitulah fungsi masyarakat dan pemuda gitu loh. Awalnya adalah kebebasan. Kalau mau kelas menengah kita banyak, awalnya adalah kebebasan. Beri ruang kepada kebebasan,
dan persempit ruang gerak negara untuk membatasi kebebasan orang. Kalau sekedar perbedaan pendapat dianggap tersinggung, ini bangsa ini mengentertain orang tersinggung. Mana ada negara besar kalau mengentertain orang tersinggung? Orang tuh nggak boleh gampang tersinggung, harus mentalnya baja. Kata Pak Jokowi kan bangsa kita bermental baja. Tapi sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit tersinggung, ya kan? Akibat dari banyaknya pejabat-pejabat yang seolah-olah berpihak pada Mamat, akhirnya membuat Hillary itu merasa tertekan. Akhirnya dia membuat statement bahwa ia akan mencabut laporannya asalkan Mamat mau meminta maaf. Buat kalian yang penasaran dengan isi beritanya seperti apa, mari saya bacakan dulu. Yang dikutip langsung dari Detik News. Bersedia cabut laporan? Hillary Lasut tunggu permintaan maaf Mamat Al-Katiri. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Nasdem Hillary Brigita Lasut bicara soal laporannya terhadap komika Mamat Al-Katiri. Jelas maulah kalau misalkan yang bersangkutan mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, ucap Hillary saat dihubungi. Namun Hillary merasa Mamat menggunakan koneksinya untuk menekan dirinya, sehingga dia pun bingung dan merasa ditekan oleh pihak-pihak lain. Ya, terbukti ya bahwa pihak-pihak yang mendukung seperti Fadlizon, Pak Fahri Hamzah, dan Pak Habib itu membuat Hillary merasa tertekan ya. Mentang-mentang saya dewan baru dan saya masih muda, dia menggunakan koneksinya kemana-mana. Meminta senior-senior di partai dan petinggi menekan saya. Sampai saya harus menerima dan bahwa saya tidak boleh memperjuangkan hak saya. Kalau begitu ngapain saya belajar hukum, ucapnya. Kenapa yang bersangkutan tidak minta maaf dan tidak mengakui kesalahannya? Dan suruh orang-orang, suruh artis, suruh pejabat-pejabat, petinggi-petinggi untuk menyerang saya dan untuk meminta saya untuk berhenti melaporkan, ucapnya. Hillary menunggu Mamat Al-Katiri meminta maaf kepadanya. Dia juga meminta Mamat tak meminta pihak-pihak lain untuk menekannya. Ia dan berhenti menggunakan koneksinya untuk menekan saya di mana-mana dengan orang-orang besar supaya berhenti dan cabut laporan tanpa minta maaf, tuturnya. Dia merasa pernyataan dari Mamat telah menyinggung martabat dirinya. Untuk itu, dia melaporkan kepada polisi sebagai bentuk memperjuangkan martabat diri. Kalau saya melapor, saya jadi anti kritik. Emangnya saya tidak boleh punya martabat, saya tidak boleh punya harga diri. Orang tua saya saja tidak begitu. Entah dia lelaki atau dari mana, bentak-bentak saya di depan orang, maki-maki saya di depan orang. Saya ini adalah aktivis anti-bullying dan perundungan dari Sulawesi Utara sudah bertahun-tahun. Jadi jangan pikir saya takut melawan. Ya, itu adalah statement yang disampaikan oleh Hillary Brigita. Kalau menurut kalian bagaimana guys? Kalian ada di pihak siapa? Dan apakah Mamat harus meminta maaf kepada Hillary? Apakah justru Hillary yang harus mencabut laporannya tanpa ada embel-embel permintaan maaf dari Mamat Al-Katiri? Ya, saya berharap sih semoga ini tidak berlanjut dan tidak diperpanjang ya. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.